Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Kembali filosofi ini jadi penting. Jadi kita besarkan, mari ketika kita masuk di Karang Taruna, besarkanlah organisasi. Karena kalau organisasi sudah besar, kita akan ikut besar dengan sendirinya kalau kita memimpin Karang Taruna. Karena orang pasti tahu, akan mencari tahu. Ini organisasi hebat, ini organisasi programnya bagus segala macam. Siapa yang pimpinnya organisasinya? Pasti kita juga pasti akan ikut besar. Sehingga itu jadi modal kalau teman-teman ada yang mau jadi Pak Kades, Kuwu gitu, atau yang mau jadi caleg ke depan segala macam, ini juga modal untuk membangun jejaring segala macam, modal pencitraan dan lain sebagainya. Nah, ya kalau urusan politik itu menjadi imbas, silakan saja. Kita yang penting tidak ada motivasi menjadikan politik itu motivasi yang utama. Sekali lagi, motivasi utama tetap teman-teman adalah bagaimana berbuat terbaik kepada masyarakat. Nah, dalam perspektif hari ini, dalam kehidupan politik pun, semua orang-orang yang ada di lembaga-lembaga politik itu akan mencari orang-orang yang jadi public figure, orang-orang yang diikuti oleh masyarakat, orang-orang yang dibutuhkan dan memberi manfaat buat masyarakat. Pasti seperti itu udah hukum alam. Sehingga kalau Anda berbuat buat masyarakat, Anda pasti akan didukung oleh masyarakat untuk menjadi representasi masyarakat di dalam lembaga-lembaga politik. Nah, kemudian saudara-saudara, jadi sekali lagi kalau saya mau kembalikan apa hubungannya, irisannya Karang Taruna dengan suasana Idul Fitri hari ini, ya tentu semangat berkarya buat masyarakat yang telah ditunjukkan oleh Karang Taruna ini juga menjadi nilai tersendiri, karena di berbagai momentum Idul Fitri, mulai dari kegiatan di masjid, kegiatan-kegiatan sholat Id, kegiatan pemberian zakat fitrah dan lain sebagainya, saya melihat bahwa keterlibatan Karang Taruna di sana juga sudah luar biasa. Mereka berjibaku membantu panitia, membantu DKM masjid dan lain sebagainya. Artinya bahwa kita sudah mulai banyak masuk Karang Taruna itu di berbagai segmen kehidupan masyarakat. Bahwa dulu teman-teman seperti saya juga memulai kegiatan Karang Taruna dari kegiatan agama, itu sebuah keniscayaan. Karena banyak sekali teman-teman di desa, di kampung dan sebagainya, justru mereka banyak lebih aktif dulu di remaja masjid, berhimpun dulu di remaja masjid, karena konsep remaja masjid itu juga remaja mushola segala macam, mereka pasti bukan hanya soal ibadah yang mereka lakukan dalam kegiatannya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, sosial, di mana mereka memperhatikan yang miskin, yang memerlukan uluran tangan dan lain sebagainya. Contohnya soal zakat fitrah, soal bantuan lainnya yang masjid beserta pengurusnya, beserta remajanya tidak akan tinggal diam kalau ada masyarakat yang membutuhkan, ya. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, Karang Taruna kita mulai dengan cara yang benar. Dari lingkungan sekitar, tidak usah dulu berpikir muluk-muluk bahwa ingin membenahi negara, masyarakat secara luas melalui Karang Taruna. Tapi benahilah dulu Karang Taruna di lingkungan Anda sendiri, di RW, di kelurahan, di desa. Karena kalau semua generasi muda berpikir begitu, semua membangun di wilayah yang sama, di desa, kelurahan yang sama, masing-masing, desa dan kelurahan masing-masing, masa kita berharap ada pemerataan, bahwa kemampuan teman-teman anak muda, generasi muda kemudian bisa membantu masyarakatnya, bisa mencerdaskan masyarakatnya, bisa mensejahterakan masyarakatnya melalui Karang Taruna, maka kita harapkan semuanya bisa ikut terbangun dengan sama pada kesempatan yang sama. Nah, tentu memang ada banyak teman-teman yang masih belum paham. Ada banyak teman-teman yang masih belum tahu bagaimana cara memulai berkarang taruna, cara melaksanakan dan merencanakan program, cara bagaimana kemudian berkiprah di Karang Taruna, lalu menyelesaikan program, membuat laporan dan sebagainya. Termasuk juga teknis-teknis bagaimana menyusun, membuat administrasi, persuratan, proposal dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana Anda melakukan rapat organisasi, memimpin organisasi dan lain sebagainya. Tentu ini persoalan yang harus kita tata bareng-bareng. Ya, kita membangun sebuah tata kelola organisasi tentu dengan regulasi, dengan aturan yang sifatnya eksternal dikeluarkan pemerintah. Kemudian Karang Taruna sendiri punya aturan selain anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita juga punya peraturan-peraturan organisasi baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota mungkin. Bahkan ada juga peraturan yang diturunkan sampai tingkat wilayah
yang mungkin dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan gubernur, peraturan bupati tentang Karang Taruna. Nah, artinya apa teman-teman? Kita mungkin bisa saja membaca aturan-aturan yang tersedia, tapi apakah kemudian selesai dengan membaca? Kalau kemudian kita semua sama-sama ikut membaca, tapi kemudian tafsirnya beda-beda, ini akan menjadi masalah juga. Itu artinya teman-teman, dorongan berikutnya yang perlu saya lakukan adalah, yuk mari sama-sama kita cerdaskan diri kita untuk bagaimana mengelola organisasi dengan baik, untuk bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar mengabdi, berbuat, berkontribusi buat masyarakat, tapi perlu ada ilmunya. Bukan hanya sekedar mengelola Karang Taruna, tapi perlu ada ilmunya, bagaimana memimpin, bagaimana beradministrasi, bagaimana merencanakan kegiatan dan sebagainya. Saya mendorong, saya mengajak teman-teman, ayo laksanakanlah kegiatan pelatihan-pelatihan. Latihan-latihan kepemimpinan mulai LK1, LK2, LK3 dan sebagainya. Kami menyediakan diri sebagai sebuah lembaga melalui channel Bersatu Kata ini, kami menyediakan diri untuk bisa membantu teman-teman. Kalau ada yang merasa punya kebutuhan untuk melakukan latihan dasar kepemimpinan 1, LDK 1 atau LK 1, kami siapkan. Kami menyiapkan diri, nanti akan diberikan nomor WA sebagai penghubung untuk menjadi kontak apabila ada kebutuhan. Kalau sudah selesai di LK1, latihan kepemimpinan 1, nanti ada beberapa kurikulum yang kita siapkan, lalu ada beberapa pengajar, instruktur yang kita siapkan. Kemudian kita tawarkan paket berikutnya, itu LK2, yaitu latihan LK2 ini lanjutan dari LK1. Nah, tentu materinya secara materi juga akan lebih banyak, akan lebih mendalam dan akan lebih berbobot gitu. Jamlatnya pun akan bertambah. Berikutnya setelah LK2 selesai, ada latihan lanjutan kepemimpinan namanya. Nah, tentu juga materinya sudah lebih perdalam, berbobot, di mana misalnya ada di LK3 itu sudah mulai ada dikenalkan bagaimana teknik memimpin sidang, memimpin rapat, teknik negosiasi dan lain sebagainya. Kalau di LK1 hanya sebagai pengantar-pengantar saja lah, pengantar organisasi, kepemimpinan, ke Karang Taruna dan lain sebagainya. Jadi jamlatnya pun berbeda. Setiap LK tentu ada penambahan jam-jam latihannya. Ya, kalau jamlatnya misalnya LK1 21 jam, mungkin bisa diselenggarakan seharian penuh tanpa harus menginap, tidak apa-apa. Tapi kalau mau kebutuhan menginap juga tidak ada masalah. Tinggal nanti kita perkaya lagi dengan kegiatan-kegiatan dinamika kelompok, brainstorming dan lain sebagainya ya, ice breaking dan lain sebagainya, ada game juga dan lain sebagainya supaya lebih bersemangat, ada dinamika yang kita bangun dalam pelatihan tersebut. Nah, itu tawaran kami saudara-saudara ya, cukup LK1, LK2, LK3 walaupun sampai LK5 itu udah sifatnya tingkat nasional. LK4 itu ada di tingkat provinsi. Nah, itu kalau teman-teman saudara-saudara terutama yang ada di Karang Taruna, di desa, di kelurahan, kalau ada yang berminat silahkan menghubungi nanti WA yang akan diberikan berikutnya, dan kami berharap melalui upaya ini, melalui upaya kita membangun kesadaran bahwa Karang Taruna itu harus dikelola dengan cerdas, sesuai dengan motonya ya. Aditya Karya Mahatvayoda tadi yang saya sampaikan, Aditya itu pejuang. Kita jangan membabi buta berjuang tapi nggak tahu caranya. Makanya pejuangnya harus pejuang yang gimana? Pejuang yang cerdas. Aditya itu cerdas. Cerdas itu berpengetahuan. Aditya karya itu berkarya, berbuat, ada sesuatu yang dia wujudkan. Mahatvayoda itu berkarakter. Berkarakter itu ya jujur ya, kemudian disiplin dan lain sebagainya. Jadi pejuang yang dengan kecerdasan, dengan pengetahuannya dan dengan karakternya, karakter baiknya, segala karakter baiknya, dia akan selalu berkarya nyata. Karena tidak mungkin karya itu muncul, karya itu bisa dibuat, diwujudkan kalau kita nggak punya kecerdasan, nggak punya kepintaran, nggak punya pengetahuan. Dan kalau di hati kita tidak ada kejujuran, di hati kita tidak ada karakter baik yang ada dalam organisasi sosial seperti Karang Taruna, maka saya mengajak, saya mendorong sebagai orang yang pernah berkarang taruna di kelurahan, di desa, sampai kecamatan, berikutnya sampai tingkat nasional. Artinya saya berbicara juga berdasarkan apa yang saya alami, sehingga sampai kemudian saya sampai pada titik saya bisa memberikan kontribusi dalam bentuk aturan-aturan. Alhamdulillah Permensos terbaru 25/2019
itu saya juga ikut berkontribusi menyusun sampai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian saya bisa ikut membantu menyusun sampai ditetapkan di dalam Temu Karya Nasional Karang Taruna tahun 2020. Dan dijabarkan lagi ADART itu ke dalam peraturan-peraturan organisasi. Nah, terkait dengan itu, tata urutan aturan yang ada di Karang Taruna pun nanti bisa akan saya sampaikan pada episode pertemuan kita berikutnya dalam satu bahasan khusus nanti, supaya teman-teman mengerti, memahami gambaran daripada tata urutan regulasi di Karang Taruna, baik yang sifatnya eksternal, undang-undang, maupun yang sifatnya internal di dalam Karang Taruna itu sendiri. Kalau perlu kita bedah habis seperti itu di dalam momen tersendiri secara khusus seperti itu. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan, dan tetap semangat teman-teman semua, warga Karang Taruna, pejuang-pejuang sosial, yang terutama yang ada di desa dan kelurahan. Kenapa terutama yang ada di desa dan kelurahan? Karena itulah kedudukan Karang Taruna ada di situ. Dan jangan lupa, yang memiliki anggota Karang Taruna 13 sampai 45 tahun yang saya sebutkan tadi adalah teman-teman yang ada di desa dan kelurahan. Jadi kalau saya misalnya pengurus provinsi, saya nggak punya anggota. Yang punya anggota adalah yang 13 45 tahun adalah Karang Taruna desa dan kelurahan. Karena itu jangan tinggalkan mereka, karena kita melayani untuk kebutuhan warga Karang Taruna yang usia 13-45 tahun. Program pun kita ciptakan, kita kreasikan untuk kebutuhan teman-teman yang 13-45 tahun yang ada di desa dan kelurahan. Sehingga teman-teman yang merasa sudah di kecamatan sebagai pengurus, di kabupaten kota sebagai pengurus, di provinsi sebagai pengurus, bahkan tingkat nasional sebagai pengurus, jangan lupa kembalilah ke teman-teman desa kelurahan. Berdayakanlah teman-teman desa kelurahan, karena Anda dibentuk menjadi pengurus di kecamatan sampai nasional itu untuk memberdayakan Karang Taruna desa kelurahan, bukan untuk asik main-main sendiri, bukan untuk asik berkegiatan sendiri, tapi kembali Anda mengabdi ke desa kelurahan, berdayakan mereka, buat mereka lebih hebat lagi dengan prestasi-prestasinya, dengan semangat anak muda yang terus berkarya. Terima kasih, dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan saya kembalikan kepada rekan-rekan semua untuk memajukan Karang Taruna lebih baik lagi. Aditya Karya Mahatpayudha, Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.